Riwayat Sejarah Sultan Hidayatullah Halilullah bin Pangeran Ratu Sultan Muda Abdurrahman atau Hidayatullah II. Bab 2. Sultan Hidayatullah Al-Watsik Billah dan Perang Banjar. Pangeran Hidayatullah diangkat menjadi Sultan Banjar berdasarkan surat wasiat kakek beliau Sultan Adam. Pengangkatan ini dilakukan karena ayah Pangeran Hidayatullah, Sultan Muda Abdurrahman wafat. Lahir di Martapura pada tahun 1822 Masehi. Dididik secara Islami di pesantren dalam pagar Kalampayan, yang didirikan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, salah seorang tokoh agama Islam di Nusantara, sehingga memiliki ilmu kepemimpinan serta keagamaan yang cukup tinggi untuk kemudian dipersiapkan menjadi sultan. Sebelum menjadi sultan sempat menduduki jabatan sebagai Mangkubumi Kesultanan pada tahun 1855 Masehi. Pada saat itu jabatan Mangkubumi diangkat oleh kolonial Belanda dengan persetujuan Sultan Adam. Dengan menduduki jabatan tersebut maka Pangeran Hidayatullah bisa lebih memahami dan menyelami kondisi kesultanan maupun rakyat Banjar, serta mengetahui kekuatan dan kelemahan kolonial Belanda. Spionase mata-mata, hal tersebut sangat berguna untuk persiapan perang. Akibat campur tangan berulang-ulang pihak Belanda dalam pemerintahan kesultanan, pemaksaan monopoli perdagangan, konsesi-konsesi pertambangan yang sepihak, serta kuatnya misi kaum Nasrani, Zending, yang masuk ke dalam benua Banjar dengan dukungan tentara Hindia Belanda, maka mengakibatkan kebencian rakyat yang sangat mendalam. Perselisihan-perselisihan itu telah sangat lama terjadi, semenjak kesultanan dipimpin oleh Sultan Suryansyah, tahun 1600 Masehi. Kebencian yang tak dapat lagi didiamkan, harus dituntaskan. Sultan dan rakyat bersatu untuk mengadakan perang jihad fisabilillah. Sebelum dan ketika perang Sultan mengangkat beberapa panglima perang karena luasnya areal medan pertempuran. Dari sebelah barat, Kesultanan Sambas, Sampit, Sangau, Kota Waringin, Pagatan bahkan jauh ke timur Kesultanan Pasir maupun Kesultanan Kutai dan lain-lain. Dipersiapkan oleh Pangeran Hidayatullah sebagai areal perang maupun penyokong perang Banjar. Beberapa kutipan dari buku-buku karya Hindia Belanda. Hidayat telah merencanakan dan mempersiapkan pemberontakan yang kemudian akan meluas di seluruh kerajaan. Lurah Hausin telah menerima dari Hidayat batu permata untuk menghasut penduduk daerah itu melawan gubernemen. Hidayat sebulan yang lalu berada di Gunung Batu Tiris telah mengadakan rapat akbar yang dihadiri para kepala. Seorang bernama Dul Matalib di Nagara telah menerima sepucuk surat dari Hidayat guna memanggil rakyat untuk melakukan perang sabil. Pengangkatan salah satu pimpinan perangnya seperti berikut. Surat seruan Pangeran Hidayatullah. Dengan ini saya menganugerahkan kepada seorang rakyat bernama Gamar gelar Tumenggung Cakrayuda dan dengan ini pula memperkenankan kepadanya melakukan perang sabilullah untuk menegakkan kejayaan agama dan ajaran Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya saya memaklumkan bahwa pengangkatan ini tidak dapat diubah lagi. Sehingga dengan demikian Tuan dapat mengadakan musyawarah atau persetujuan dengan Mufti Muhammad Khalid, Mufti Gubernemen, Mufti Abdul Jalil, Pangulu Mahmud, Pengulu Gubernemen Martapura. Tuan Khalifah Ijraim bertugas melakukan penyumpahan para saksi di Mahkamah Militer di Martapura. Semua haji yang di dalam pagar, tempat tinggal para ulama, dan yang ada di mana-mana dan semua kepala di dalam perang ini di samping semua penduduk kampung, baik lelaki maupun perempuan, yang masih terikat kepada Al-Halik dan Rasulnya. Bila mana ada di antara mereka yang tidak memperhatikan atau ada yang menentang peraturan yang telah saya keluarkan, maka saya memperkenankan kepada Tuan untuk menghukumnya sampai mati dengan jalan dipancung kepalanya dan menghancurkan harta bendanya. Dalam hal Tuan tidak melaksanakan kemauan saya ini dengan seksama dan tidak memperhatikan semua perintah yang telah saya keluarkan dengan persetujuan orang tua saya, maka Tuan dan seluruh keturunan Tuan selama-lamanya akan terkutuk. Saya memohon semoga Yang Maha Kuasa akan memperkenankan harapan saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari Dayak Dusun, Tanah Dusun, dan Dayak Biajau menyerang dan menghancurkan Martapura. Oleh karena yang disebut di atas masih orang kafir, belum Islam, maka akan merupakan suatu kebajikan apabila mereka ikut menghancurkan musuh-musuh Nabi SAW.
Surat ditulis Pangeran Hidayatullah tanggal 22 Jumadil Awal 1277 atau tanggal 10 Desember tahun 1860 ditanda tanganinya dan juga oleh Pangeran Wirakusuma, masing-masing Kep dan Pangeran Hidayatullah dengan Kep Sultan. Surat itu diperlihatkan oleh Gamar kepada residen ketika ia ditangkap oleh Belanda. Setelah pengangkatan dan persiapan-persiapan yang matang maka dikobarkanlah Perang Banjar pada tanggal 28 April tahun 1859 dengan semboyan Beatib Beamal Fisabilillah secara serempak. Jalannya peperangan terekam dalam beberapa tulisan berikut. Sambil bertandak dan berdoa mereka menerobos sampai 10 langkah dari kare. Formasi tempur berbentuk persegi 4. Meriam howitzer diisi lagi. Tembak, kedengaran dari mulut komandan. Akan tetapi baik pipa howitzer maupun beberapa bedil macat. Beberapa orang musuh sekarang datang melalui howitzer masuk ke dalam kare. Dengan pemimpinnya yang berpakaian kuning di muka sekali. Kopral Smith mendapat tusukan tombak pada saat akan memasang lagi isian bedil. Van Halderen mendapat 2 sabetan klewang yang mematikan pada saat akan memasang lagi pipa yang baru. Pistol kepunyaan Van der Heyden juga macet. Ketika ia akan menembak kepala penyerbu itu. Kepala yang gagah berani ini telah menerjangnya dan akan menekankan ujung tombak ke dadanya. Coach segera melompat. Menangkis dengan pedang tusukan itu. Akan tetapi ia sendiri terpanggang tusukan tombak dan keris. Dan jatuh tersungkur. Tentara Hindia Belanda telah mempertahankan kehormatan namanya. Banyak perwira dan prajurit telah menunjukkan keluar biasaannya. Banyak yang mengucurkan darahnya. Banyak yang mengorbankan nyawanya. Celakanya. Terlalu sering. Barisan menjadi tipis. Rumah-rumah sakit dan kapal-kapal pengangkut diisi penuh prajurit yang kelelahan karena perang. Terlalu sering kita ini wajib mengganti pasukan. Dan menggantikannya dengan yang baru. Yang didatangkan dari Jawa. Bahkan demikian seringnya. Sehingga kita dalam melukiskan jalannya peperangan segera berhenti memuat semua mutasi. Perang yang tidak berkesudahan. Kekalahan yang terus-menerus. Kematian prajurit maupun pimpinan tentara Hindia Belanda yang tiada henti. Sungguh membuat bingung, lelah dan frustasi. Sehingga dipersiapkanlah cara-cara yang sangat keji dan licik. Sebuah tipu muslihat yang sangat tidak pantas dipersiapkan untuk memperoleh suatu kemenangan dalam peperangan. Penipuan itu dimulai dengan ditangkapnya Ratu Siti, Ibunda Sultan Hidayatullah. Kemudian pihak Belanda menulis surat atas nama Ratu Siti kepada Sultan. Agar mengunjungi beliau sebelum dihukum gantung oleh pihak Belanda. Surat tersebut tertera Kep Ratu Siti. Padahal semua itu hanya rekayasa dan tipuan tanpa pernah Ratu Siti membuat surat tersebut. Ketika bertemu dengan Ibunda Ratu Siti ditangkaplah Sultan Hidayatullah dan diasingkan ke Cianjur. Penangkapannya dilukiskan pihak Belanda. Pada tanggal 3 Maret tahun 1862 diberangkatkan ke Pulau Jawa dengan kapal perang. Sri Baginda Maharaja Bali, seorang raja dalam keadaan sial. Yang dirasakannya menghujat dalam. Menusuk kalbu karena terjerat tipu daya. Seorang raja yang pantas dikasihani daripada dibenci dan dibalas dendam. Karena dia telah terperosok menjadi korban fitnah dan kelicikan yang keji setelah selama 3 tahun menentang kekuasaan kita. Hindia Belanda. Dengan perang yang berkat kewibawaannya berlangsung gigih, tegar dan dahsyat mengerikan. Dialah Mangkubumi Kesultanan Banjarmasin yang oleh rakyat dalam keadaan huru-hara dinobatkan menjadi Raja Kesultanan yang sekarang telah dihapuskan oleh Kerajaan Hindia Belanda. Bahkan dia sendiri dinyatakan sebagai seorang buronan dengan harga F1000 di atas kepalanya. Hanya karena keberanian, keuletan Angkatan Darat dan Laut Hindia Belanda dia berhasil dipojokkan dan terpaksa tunduk. Itulah dia yang namanya Pangeran Hidayatullah. Anak resmi Sultan Muda Abdul Rahman. Dengan penangkapan Sultan ini maka berakhirlah peperangan besar yang terjadi. Peperangan yang terjadi berikutnya dilukiskan oleh tentara Hindia Belanda sebagai pemberontakan-pemberontakan kecil. Dengan Hidayat, pengganti sah dari Sultan Adam, rakyat yang memberontak itu kehilangan tonggak penunjangnya. Dengan Hidayat, pemimpin agama, para pemimpin agama kehilangan senjata yang paling ampuh untuk menghasut rakyat. Oleh kepergian Hidayat, hilanglah semua hayalan untuk memulihkan kembali kebesaran dan kekuasaan Kerajaan Banjar. Dengan kepergian Hidayat maka pemberontakan memasuki tahap terakhir. Dengan Hidayat hilanglah semua hayalan, hasrat suci yang berlebihan.
Pendorong semangat dan penyebab dari perang ini, Pangeran Hidayatullah. Sultan Hidayatullah pertama bin Sultan Rahmatullah adalah Raja III dari Kesultanan Banjar yang memerintah antara tahun 1570 sampai tahun 1595. Telah menggantikan ayahnya Sultan Rahmatullah, Raja II Kesultanan Banjar. Setelah wafatnya beliau mendapat gelar Anumerta Panembahan Batu Irang atau Sunan Batu Irang. Karena batu-batu yang menutupi makamnya berwarna hitam dalam bahasa Banjar, Irang. Ia senang memperdalam syiar agama Islam. Pembangunan masjid dan langgar dan surau telah banyak didirikan dan berkembang pesat hingga ke pelosok perkampungan. Ia ada memperistri anak dari Hatip Banun, seorang menteri Kesultanan Banjar yang berasal dari kalangan suku Biaju. Telah dimakamkan di Komplek Makam Sultan Suryansyah yang terletak di Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Menurut buku 323 Sejarah Dinasti Ming tahun 1368 sampai tahun 1643, putra-putri dari Sultan Hidayatullah pertama berjumlah 31 orang. Putra tertua yaitu Pangeran Senapati menggantikannya sebagai Sultan Banjar. Anak yang lainnya Gusti Nurasat yang menikah dengan seorang bergelar Nanang Sarang, seorang panglima perang dari suku Biaju. Beliau mempunyai saudara sebanyak 2 orang yaitu 1. Pangeran Demang. 2. Raden Zakaria. Sultan Hidayatullah Halilullah bin Pangeran Sultan Muda Abdurrahman, atau Hidayatullah II, lahir di Martapura tahun 1822. Meninggal di Cianjur, Jawa Barat, tanggal 24 November tahun 1904 pada umur 82 tahun. Adalah salah seorang pemimpin perang Banjar dan berkat jasa-jasa kepada bangsa dan negara. Pemerintah Republik Indonesia telah menganugerahkan bintang kenegaraan kepada almarhum. Beliau diangkat langsung oleh Sultan Adam menjadi Sultan Banjar untuk meneruskan pemerintahan Kesultanan Banjar menggantikan sang kakek, Sultan Adam. Hidayatullah menjadi satu-satunya pemimpin rakyat Banjar antara tahun 1859 sampai 1862 pasca Hindia Belanda memakzulkan abang tirinya Tamjidullah Il sebagai Sultan Banjar versi Belanda pada tanggal 25 Juni tahun 1859. Walaupun menurut wasiat Sultan Adam ia menjadi Sultan Banjar penggantinya, tetapi masih banyak rintangan yang menghalanginya. Oleh Belanda ia hanya mendapat posisi Mangkubumi sejak tanggal 9 Oktober tahun 1856. Langkahnya sebagai pengganti Sultan Adam menjadi lebih terbuka pada Februari tahun 1859. Nyai Ratu Komalasari, permaisuri almarhum Sultan Adam, beserta putri-putrinya, telah menyerahkan surat kepada Pangeran Hidayat, bahwa Kesultanan Banjar diserahkan kepadanya, sesuai dengan surat wasiat Sultan Adam. Sebelumnya Nyai Ratu Komalasari sempat mengusulkan satu-satunya putranya masih hidup yaitu Pangeran Prabu Anom sebagai pengganti Sultan Adam. Selanjutnya Pangeran Hidayat mengadakan rapat-rapat untuk menyusun kekuatan dan pada bulan September tahun 1859, Pangeran Hidayatullah kedua dinobatkan oleh para panglima sebagai Sultan Banjar dan sebagai Mangkubumi adalah Pangeran Wirakasuma, putra Pangeran Sultan Muda Abdurrahman dengan Nyai Alimah. Ayah beliau adalah Pangeran Sultan Muda Abdurrahman bin Sultan Adam Al-Watsik Billah. Sedangkan ibunda beliau adalah Ratu Siti binti Pangeran Mangkubumi Nata yang juga bangsawan Keraton Banjar atau Tutus. Pangeran Hidayatullah mewarisi darah biru Keraton Banjar, Tutus, dari kedua orang tuanya. Karenanya menurut adat keraton sebagai kandidat utama sebagai Sultan Banjar dibandingkan Pangeran Tamjidullah kedua yang berasal dari istri selir, Nyai, yang bukan Tutus bangsawan Keraton Banjar. Kandidat yang lain, yang diusulkan permaisuri Sultan Adam, adalah Pangeran Prabu Anom putra almarhum Sultan Adam dengan Nyai Ratu Komalasari. Pangeran ini diasingkan Belanda ke Jawa dengan surat yang ditandatangani oleh Sultan Tamjidullah kedua, sehari setelah pengangkatannya oleh Belanda menjadi Sultan Banjar. Peristiwa diasingkannya Pangeran Prabu Anom paman Sultan Hidayatullah dan pengasingan Pangeran Tamjidillah membuat geram Sultan Hidayatullah dan bangsawan lainnya. Campur tangan Belanda dalam pengangkatan Sultan Banjar berkaitan status Kesultanan Banjar yang menjadi tanah pinjaman, daerah protektorat, dari VOC Belanda sejak tanggal 13 Agustus tahun 1878 di masa Tamjidullah I.
Pangeran Hidayatullah adalah Sultan Banjar yang dengan tipu muslihat penjajah Belanda ditangkap dan kemudian diasingkan bersama dengan anggota keluarga dan pengiringnya ke Cianjur. Di sana beliau tinggal dalam suatu pemukiman yang sekarang dinamakan Kampung Banjar atau Gang Banjar. Sultan Hidayatullah wafat dan dimakamkan di Cianjur. Sultan Hidayatullah pada tahun 1999 mendapat bintang kenegaraan dari pemerintah RI. Pada tanggal 30 April tahun 1856, Pangeran Hidayatullah menandatangani persetujuan pemberian konsesi tambang batu bara kepada Hindia Belanda karena pengangkatannya sebagai Mangkubumi Kesultanan Banjar yang sebelumnya didiskusikan terlebih dahulu dengan kakeknya Sultan Adam. Pada tanggal 9 Oktober tahun 1856, setelah mengangkat Tamjidullah pada tanggal 8 Agustus tahun 1852 sebagai Sultan Muda Banjar, Hindia Belanda mengangkat Hidayatullah sebagai Mangkubumi Banjar untuk meredam pergolakan di Kesultanan Banjar atas tersingkirnya Pangeran Hidayatullah yang didukung oleh kaum ulama dan bangsawan keraton serta telah mendapat wasiat dari Sultan Adam sebagai Sultan Banjar. Pada tanggal 18 April tahun 1859 terjadi penyerangan terhadap tambang batu bara Oranye Nassau milik Hindia Belanda dipimpin oleh Pangeran Antasari, pembekal Ali Akbar, Mantri Temeng Yuda Panakawan atas persetujuan Sultan Hidayatullah. Pada tanggal 25 Juni tahun 1859, Hindia Belanda memakzulkan Tamjidullah sebagai Sultan Banjar oleh Kolonel Andresen untuk memulihkan keadaan. Dengan siasat menempatkan Sultan Hidayatullah sebagai Sultan Banjar dan menurunkan Pangeran Tamjidullah karena Belanda menilai penyerangan tambang batu bara mereka berkaitan dengan kekuasaan di Kesultanan Banjar. Sultan Hidayatullah dinilai sebagai tokoh penting dalam penyerbuan ke tambang batu bara Pengaron, sehingga harus dijinakkan dengan menempatkan Sultan pada posisinya sesuai surat wasiat Sultan Adam. Akan tetapi pengangkatan oleh Belanda ini ditolak mentah-mentah dan didukung oleh seluruh bangsawan maupun rakyatnya. Sehingga akhirnya pada tanggal 11 Juni tahun 1860, Residen IN. Nguyen Huaizen mengumumkan penghapusan Kesultanan Banjar. Dalam bulan Juni tahun 1861 Sultan Hidayatullah berada di Gunung Pamaton, Kabupaten Banjar. Rakyat Gunung Pamaton menyambut kedatangan Sultan Hidayatullah dan rakyat membuat benteng pertahanan sebagai usaha mencegah serangan Belanda yang akan menangkapnya. Sementara itu Sultan Hidayatullah berunding dengan Mufti di Martapura. Perundingan pertama diadakan di Kalampayan dan yang kedua di Kampung Dalam Pagar. Dalam perundingan itu disepakati rencana akan melakukan serangan umum terhadap kota Martapura. Para penghulu dan alim ulama akan mengerahkan seluruh rakyat melakukan jihad perang sambil mengusir Belanda dari bumi Banjar. Serangan umum ini direncanakan dilakukan pada tanggal 20 Juni tahun 1861. Tetapi rencana itu bocor ke tangan Belanda. Oleh karena itu sebelum tanggal 20 Juni Belanda secara tiba-tiba menyerang benteng Gunung Pamaton tempat pertahanan Sultan Hidayatullah. Serangan Belanda itu dapat digagalkan dengan banyak membawa korban di pihak Belanda. Sementara itu di Kampung Kiram, tidak jauh dari Gunung Pamaton dan di daerah Banyu Irang, Pambakal Intal dan pasukan Tumenggung Gumar telah berhasil menghancurkan kekuatan Kopral Neili. Mayat-mayat pasukan Belanda ini dihanyutkan di Sungai Pasiraman. Pambakal Intal berhasil menguasai senjata serdadu Belanda ini. Untuk menghadapi serangan umum terhadap Martapura ini asisten Residen Mayor Koch yang merangkap menjadi panglima di daerah Martapura meminta bantuan kepada Residen GM Verspik di Banjarmasin. Residen segera mengirimkan bantuan dengan mengirimkan kapal perang Van Os yang mengangkut meriam dan perlengkapan perang lainnya. Serangan selanjutnya dilakukan oleh Mayor Koch secara besar-besaran terhadap benteng Gunung Pamaton, mendahului rencana serangan umum terhadap Martapura oleh rakyat yang bocor ke pihak Belanda. Rakyat seluruh daerah Martapura dan sekitarnya bangkit melakukan serangan sehingga hampir di seluruh pelosok terjadi pertempuran. Pertempuran terjadi pula di Kuala Tambangan. Tumenggung Gamar yang akan membawa pasukannya memasuki kota Martapura ternyata tidak berhasil, karena Belanda telah mempersiapkan pertahanan yang lebih kuat. Pambakal Mel terlibat perang menghadapi serdadu Belanda di sekitar daerah Mataraman. Sementara di Gunung Pamaton pertempuran terus berkobar. Pasukan Belanda bukan saja menyerang benteng Gunung Pamaton yang belum berhasil dikuasainya, tetapi juga membakar rumah-rumah penduduk yang tidak berdosa.
membinasakan kebun-kebun dan menangkapi penduduk, sehingga penjara Martapura penuh sesak. Dalam pertempuran di Gunung Pamaton tersebut banyak sekali jatuh korban di kedua belah pihak. Letnan Terdwerde dan Kopral Grim tewas kena tombak dan tusukan keris di perutnya. Serangan bulan Juni tahun 1861 terhadap benteng Gunung Pamaton berhasil digagalkan oleh rakyat yang hanya memiliki persenjataan sederhana. Memang benteng Gunung Pamaton saat itu dipertahankan oleh pimpinan perang yang gagah berani. Selain Sultan Hidayatullah terdapat pula Demang Lehman, Tumenggung Gamar, Raksapati, Kiai Puspayuda Negara. Selain itu terdapat pula pahlawan wanita Kiai Cakrawati yang selalu menunggang kuda yang sebelumnya ikut mempertahankan benteng Gunung Madang, dan saat itu ikut mempertahankan benteng Gunung Pamaton. Dalam bulan Agustus tahun 1861 Mayor Koch sekali lagi mengerahkan pasukannya menyerbu Gunung Pamaton. Sebelum serangan dilakukan, Mayor Koch menghancurkan semua ladang, lumbung padi rakyat, hutan-hutan, dengan harapan menghancurkan persediaan bahan makanan, dan menghancurkan hutan-hutan yang dapat dijadikan benteng pertahanan. Mayor Koch gagal dalam usahanya untuk menangkap Sultan Hidayatullah dan pimpinan perang lainnya. Karena sebelumnya benteng ini telah ditinggalkan. Karena rakyat menggunakan siasat gerilya dalam usaha melawan Belanda yang memiliki persenjataan yang lebih baik. Perang gerilya adalah salah satu siasat untuk mengantisipasi musuh yang memiliki persenjataan yang lebih unggul. Setelah ditipu dengan terlebih dahulu menyandera ibunya, Sultan Hidayatullah pada tanggal 2 Maret tahun 1862 dibawa dari Martapura dan diasingkan ke Cianjur. Keturunan anak-anak Pangeran Hidayat di antaranya. 1. Putri Bintang anak Ratu Mas Bandara. 2. Putri Bulan anak Siti Air Mas. 3. Ratu Kusuma Indra anak Siti Air Mas. 4. Pangeran Abdul Rahman anak Ratu Mas Ratna Kediri. 5. Ratu Saleha anak Nyai Rahamah. 6. Gusti Sari Banun anak Nyai Rahamah. 7. Pangeran Sasra Kasuma anak Nyai Nurain. 8. Gusti Muhammad Saleh anak Nyai Arpiah. 9. Dan lain-lain. Surat wasiat Sultan Adam untuk Pangeran Hidayatullah. Keturunan Sultan Hidayatullah Halilullah masih menyimpan surat wasiat Sultan Adam untuk Pangeran Hidayatullah yang naskah aslinya tersimpan baik oleh Pangeran Yusuf Isnendar Cevi keturunan garis keempat dari Sultan Hidayatullah bertanggal 12 bulan Sofar 1259. Sebagai saksi pertama Mufti Haji Jamaluddin dan saksi kedua Pengulu Haji Mahmud. Dalam surat tersebut Sultan Adam berwasiat kepada keturunannya, segala raja-raja, raja atau penguasa lokal, dan rakyat Banjar untuk mirajakan Pangeran Hidayatullah kedua sebagai Sultan Banjar penggantinya dan memberikan daerah kekuasaan Tanah Lunggu, yang meliputi sebagian dari wilayah Kesultanan Banjar yang tersisa, yang sekarang menjadi sebagian Kabupaten Banjar, sebagian kota Banjarbaru dan seluruh Kabupaten Tapin dan sebagian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah naik saksi aku tiada Tuhan lain yang disembah dengan sebenar-benarnya hanya Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah naik saksi aku Nabi Muhammad itu sebenar-benarnya pesuruh Allah Ta'ala. Dan kemudian daripada itu aku menyaksikan kepada dua orang baik-baik yang memegang hukum agama Islam, yang pertama Mufti Haji Jamaluddin, yang kedua Pengulu Haji Mahmud, serta aku adalah di dalam tetap ibadahku dan sempurna ingatanku. Maka adalah aku memberi kepada cucuku Andarun bernama Pangeran Hidayatullah suatu desa namanya Riam Kanan, maka adalah perwatasan tersebut di bawah ini. Mulai di Muha Bincau, terus di Teluk Sanggar dan Pamandian Walanda dan Jawa, dan terus di Gunung Ronggeng, terus di Gunung Kupang, terus di Gunung Rundan, dan terus di Kepala Mandin dan Padang Basar, terus di Pasiraman Gunung Pamaton, terus di Gunung Damar, terus di Junggur, dari Junggur terus di Kalaan, terus di Gunung Hakung, dari Hakung terus di Gunung Baratus. Itulah perwatasan yang di darat. Adapun perwatasan, batas tepi, yang di pinggir sungai besar maka adalah yang tersebut di bawah ini. Mulai di Teluk Simarak, terus di seberang Pakan Jati, terus seberang Lok Tunggul, terus seberang Danau Salak, naik ke daratnya Batu Tiris, terus Abirau, terus di Padang Kancur dan Mandiwarah menyebelah Gunung Tunggul Buta, terus kepada Pahalatan. Garis batas pemisah. Riam Kanan dan Riam Kiwa dan Pahalatan. Garis batas pemisah. Riam Kanan dengan Tamunih yaitu Kusan. Kemudian aku memberi keris namanya Abu Gagang kepada cucuku.
Kemudian lagi aku memberi pula suatu desa namanya Margasari dan Muhara Marampiao dan terus di Pabaungan ke hulunya Muhara Papandayan terus kepada desa Batangkulur dan desa Balimau dan desa Rantau dan desa Banua Padang terus ke hulunya Banua Tapin. Demikianlah yang berikan kepada cucuku adanya. Syahdan maka adalah pemberianku yang tersebut di dalam ini surat kepada cucuku Andarun Hidayatullah hingga turun-temurun anak cucunya cucuku Andarun Hidayatullah serta barang siapa ada yang maharu biru maka yaitu aku tiada ridho dunia akhirat. Kemudian aku memberitahu kepada sekalian anak cucuku dan sekalian raja-raja yang lain dan sekalian hamba rakyatku semuanya mesti mirajakan kepada cucuku Andarun Hidayatullah ini buat ganti anakku Abdurrahman adanya. Surat pengangkatan dilatar belakangi situasi wilayah Kesultanan Banjar yang semakin memburuk sehingga menyulitkan pemerintah Hindia Belanda sendiri. Akhirnya Belanda merubah sikapnya untuk meredam gejolak yang timbul atas pengangkatan Pangeran Tamjid sebagai calon sultan berikutnya. Maka Hindia Belanda mengangkat Pangeran Hidayat sebagai Mangkubumi pada tanggal 9 Oktober tahun 1856 atau 9 Safar 1273 Hijriah. Dalam surat pengangkatannya tertulis sebagai berikut. Pangeran Hidayatullah sebagai Mangkubumi. Hajrat An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1273 pada ke-9 hari bulan Syafar kepada hari Kamis jam pukul 10 pagi-pagi. Menjadi Hajrat Al-Masih ke-9 hari bulan Oktober tahun 1856 maka desawa itulah sahaja Pangeran Hidayat Allah. Yang dengan permintaan Sri Paduka Toyan Sultan Adam Al-Wasik Billah yang mempunyai tahta kerajaan Banjarmasin beserta muafakatan dengan Sri Paduka Toyan Van de Graaf Residen Banjarmasin yang memegang kusa atas tanah sebelah selatan dan timur Pulau Borneo sudah terima oleh Sri Paduka yang dipertun besar Gurnadur Jenderal dari tanah Hindia Nederland yang bersemajang di Betawi. Menjadi Mangkubumi di Kerajaan Banjarmasin bepersembahan surat persoempahan ini di Cadirat Gubermin Hindia Nederland pada menjatakan Hamim Allah wal Rasul. Surat pengangkatan itu dilanjutkan dengan sumpah kesetiaan kepada Sultan Sri Paduka Tuan Sultan Banjarmasin dan kesetiaan kepada Gubernemin Hindia Nederland. Pengangkatan Pangeran Hidayatullah sebagai Mangkubumi dilakukan oleh Belanda setelah sebelumnya Belanda dengan licin menekan Sultan Adam menandatangani persetujuan pemberian konsesi tambang batu bara kepada Belanda tanggal 30 April tahun 1856. Pangeran Hidayat menyadari bahaya pemberian konsesi pertambangan batu bara ini. Tetapi dia tak berdaya menghadapinya apalagi setelah Belanda menempatkan serdadunya di pusat-pusat tambang batu bara mereka.